Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in amrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau Allah yang telah memberi kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Karunia dan nikmat yang sangat besar itu ialah umur yang panjang, kesehatan yang baik sehingganya kita masih diberi kesehatan walaupun kita melaksanakan kuliah ini dengan secara online atau daring. Nah, kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Arul Asmi, NPM 1901012004 dari kelas D. Tentunya saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Nah, jadi tujuannya di sini saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, di sini saya mau menjelaskan atau memaparkan ulumul Quran dan perkembangannya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jadi ulumul Quran itu merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Nah, jadi jika kita mau mempelajari ulumul Quran, itu ruang lingkupnya sangat luas. Nah, tentunya dalam mempelajari ulumul Quran itu meliputi ilmu yang ada kaitannya tentang Al-Quran, dan itu jelas. Dan di situ juga diajarkan ilmu-ilmu agama, terus kemudian ilmu-ilmu tafsir, terus ada juga ilmu-ilmu bahasa Arab. Di samping itu masih banyak juga ilmu-ilmu yang mencakup di dalamnya, seperti ilmu gharib, seperti ilmu gharib Al-Quran, terus kemudian ilmu bait Al-Quran, ilmu tanasub ayat Al-Quran, ilmu aksam Al-Quran, ilmu atsal Al-Quran, ilmu jidal Al-Quran, ilmu adab tilawah Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Jadi ruang lingkupnya tuh sangat luas. Kalau kita mau menjelaskan dari semuanya mungkin 24 jam itu tidak selesai. Mungkin berapa jam-jam, berapa hari-hari baru selesai. Nah, jadi kita rangkum saja, kita bahas tentang inti-intinya aja, oke? Kemudian pengertian ulumul Quran. Nah, ulumul Quran itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kalimat atau dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Nah, kata ulum itu merupakan bentuk jamak dari ilm, yang artinya ilmu-ilmu. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman bagi umat Islam yang ada di dunia ini. Nah, kata ulum itu disadarkan kepada kata Al-Quran telah memberikan pengertian bahwasanya ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah perkembangan ulumul Quran. Nah, sejarah berkembangnya ulumul Quran itu dibagi menjadi beberapa periode. Kurang lebihnya adalah 14 periode. Oke, materi selanjutnya adalah ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Jadi, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran itu terdiri atas beberapa pokok, diantaranya adalah persoalan turunnya Al-Quran, yaitu nuzulul Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang persoalan Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Kemudian menyangkut waktu dan tempat turunnya Al-Quran, asbabun nuzul, tarikh an-nuzul. Jadi kita kalau mempelajari ulumul Quran itu ya kita harus tahu waktu dan tempat turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran itu apa satu persatu atau
surat per surat atau langsung semuanya. Nah, itu kita bisa mengetahui itu di ulumul Quran ini. Nah, kemudian persoalan sanad atau rangkaian para perawinya. Kemudian menyangkut riwayat atau mutawatir. Nah, terus yang terakhir adalah persoalan qiraat. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pembagian dan cabang-cabangnya. Menurut para ulama, ulumul Quran itu memiliki banyak hal perihal cabang-cabangnya, dikarenakan keluasan substansi Al-Quran itu sendiri diantaranya ialah ilmu adab tilawatul Al-Quran, yaitu menerangkan aturan atau pembacaan Al-Quran. Nah, jadi di ulumul Quran itu juga diajarkan ilmu adab tilawatul Quran. Jadi membaca Al-Quran itu ada tata caranya. Jadi tidak sesuka kalian membaca Al-Quran, yang penting membaca, itu ada tilawahnya. Kemudian ilmu tajwid. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran atau memulai dan tempat berhentinya. Jadi jangan disamakan membaca Al-Quran disamakan dengan membaca buku cerita atau cerpen. Jangan. Jadi Al-Quran itu kalau mau membaca itu ada aturannya. Kita mau memulai membacanya itu ada aturannya. Terus kita mau berhentinya itu juga ada aturannya. Jadi nggak seenaknya sendiri membaca aja gitu, nggak diperhatikan tajwidnya, terus panjang pendeknya itu diperhatikan. Jadi sebelum kita mau membaca Al-Quran, hendaknya kita tuh mempelajari ulumul Quran atau tajwid. Nah, seperti itu. Kemudian ilmu fatwahin nuzul, menerangkan tempat musim awal dan akhir turunnya ayat. Nah, jadi di ulumul Quran itu diajarkan ilmu fatwahin al-nuzul. Nah, itu adalah salah satu cabangnya dalam ulumul Quran. Nah, jadi kita di situ ada keterangannya. Turunnya ayat ini, surat ini, itu tuh pas musim apa, terus tempatnya di mana, terus awal dan akhirnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian adalah tawarikh al-nuzul, menjelaskan masa dan urutannya ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya itu tidak urutannya tuh enggak bisa dikatakan bebas. Jadi itu tuh ada urutannya. Jadi enggak terus turun terus tiba-tiba langsung seperti itu, enggak. Itu ada urutannya, ada pembagiannya. Nah, kemudian ilmu asbabun nuzul, menerangkan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi di situ diterangkan tentang asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi nanti kita bisa tahu sebab-sebab turunnya Al-Quran itu seperti apa. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah ilmu qiraat, menerangkan ragam pembacaan Al-Quran yang telah diterima Rasulullah SAW. Jadi pembacaan Al-Quran itu ada yang menggunakan qiraat, ada yang menggunakan tartil. Nah, tapi kebanyakan itu menggunakan tartil. Terus ada juga sih yang menggunakan qiraat. Nah, itu adalah yang dinamakan ilmu qiraat, menerangkan ragam pembacaan Al-Quran. Jadi ragam membaca Al-Quran itu bukan cuma kita tinggal membaca, bukan cuma itu. Itu ada ilmu ada ilmu qiraatnya, ragam cara membacanya itu seperti apa gitu. Kemudian adalah sejarah lahirnya istilah ulumul Al-Quran. Jadi sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran telah menunjukkan kelahiran ilmu ini melalui proses yang cukup panjang. Tahap demi tahap ilmu-ilmu yang menjadi bagian ulumul Quran tumbuh dan berkembang seperti tafsir, ilmu rasm Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu gharib Al-Quran, dan sebagainya. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat kita simpulkan bahwa ulumul Quran adalah bentuk kata dari ilm, yang berarti ilmu-ilmu, dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
yang tujuannya untuk dijadikan pedoman hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa Rasulullah, ulumul Quran belum dikenal sehingga penyebaran Al-Quran di negara-negara selain Timur Tengah menjadi kendala dalam pemahamannya. Ya, di zaman Khulafa Utsman, wilayah Islam bertambah luas sehingga terjadi pembaharuan antara penakluk Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan tentang ulumul Quran dan pengembangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.